ya Pak jadi. Nah, orang yang niat dori mau pacok dan sebagainya mau mukul lagi itu kaku kalau mau disembuhkan mana sebelah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat seluruh teman-teman saya dimanapun Anda berada, semoga kita semua di kesempatan pada malam hari ini diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, dimurahkan rezekinya dari segala arah penjuru, dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Robbal Alamin. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan mengenai ilmu karomah laduni Kanjeng Sunan Kalijogo. Jadi ilmu ini masih banyak sekali para netizen ataupun orang-orang yang masih pada nyinyir ataupun menyepelekan terhadap ilmu Allah, ya. Ilmu laduni ataupun karomah dari Kanjeng Sunan Kalijogo ini memang kebanyakan dari orang mengatakan bahwa ilmu ini sudah punah. Tetapi setelah saya buktikan secara langsung ke Padepokan, ya, ke Padepokan ini namanya Al-Batani, ya, Al-Batin Al-Wali Indonesia. Di situ rasa penasaran dan rasa yang saya rasakan di dalam hati ini terpecahkan. Jadi saya sudah benar-benar bisa membedakan antara ilmu karomah laduni yang benar-benar asli dengan ilmu laduni palsu. Sebagai contoh, ilmu laduni kalau yang asli itu boleh digunakan ataupun karomahnya akan keluar ketika ada orang yang berniat zolim, orang yang hendak ingin melukai kita, itu akan connect secara otomatis. Dan ilmu laduni yang asli itu tetap bernafas, ya, karena masih banyak sekali katanya yang bilang ilmu laduni itu ketika rapat menjadi patung itu katanya nggak nafas, detak jantung berhenti. Itu bohong, ya. Sejatinya ilmu laduni yang asli itu kita tetap bernafas, cuman badan kita nggak bisa bergerak, kaku. Kita tetap sadar, ya, tetap sadar. Ada orang berbicara, kita mendengar, tetapi untuk menggerakkan badan itu tidak bisa. Itu kalau rapat, ya, rapat itu kaku dan itu jaraknya 3 hari 3 malam. Kalau tidak disembuhkan ya lewat. Itu yang pertama. Dan yang kedua itu ketika lemas, dibikin lemas, itu jaraknya itu kisaran 3 bulan. Ya, dikasih makan terus selama 3 bulan. Ya, nanti habis itu ya Allahu a'lam. Jadi yang asli ilmu laduni itu badan kita tetap terasa, ya. Ketika ada yang menyerang lalu kita bilang rapat, itu kan otomatis menjadi patung, ya, jika karomahnya berfungsi, ya, itu kan jadi patung. Nah, itu nanti orang yang zolim yang menjadi patung itu ketika kita mengucapkan apa-apa itu mendengar, ya, dan badan itu terasa pengen berontak, pengen melepas, cuma tidak bisa. Itu yang asli. Dan yang palsu, perbedaannya di sini, pemirsa, ini harus diketahui. Ilmu laduni palsu ataupun ilmu laduni yang menggunakan sugesti ataupun hipnotis, itu ketika orang tersebut dibikin kaku, itu orang tidak sadar sama sekali.
Ini perbedaannya, tidak sadar sama sekali. Ya, mau dibakar, mau diapain, itu tidak terasa. Itu yang ilmu laduni palsu ataupun ilmu laduni yang menggunakan hipnotis ataupun sugesti. Perbandingannya di situ. Tetapi kalau ilmu laduni yang asli, ketika rapat menjadi patung, itu orang terasa, mau dibakar pun terasa panas. Mau digelitikin itu terasa geli, cuman kita nggak bisa berontak. Badan kita terasa kaku. Semakin kita berontak, uratnya semakin mengencang. Itulah perbedaannya. Kekuatan Allah memang tidak ada tandingannya. Jika kita yakin. Ya. Jadi kebanyakan orang ini masih pada nyinyir. Kita biarkan saja. Semakin orang tersebut nyinyir ke kita, orang tersebut menyepelekan kita, kita biarkan saja. Ya, karena itu adalah salah satu power untuk kita. Semakin banyak orang yang nyinyir ke kita, power kita semakin kuat. Seperti itu, ya. Dan untuk pantangan dari ilmu karomah laduni Kanjeng Sunan Kalijogo itu pantangannya perlu diingat, harus menjalankan kewajiban umat muslim yaitu sholat 5 waktu, tidak boleh ditinggalkan dan tidak boleh bolong selama 3 hari. Kalau bolong selama 3 hari, keilmuannya akan hilang. Itu yang pertama. Jauhi yang namanya hal-hal yang dilarang seperti nonton porno, ya, terus ngomong ataupun manggil ke seseorang dengan kata binatang, ya, minum minuman, judi. Yang lebih fatal lagi, kita berani sama orang tua. Itu yang lebih fatal. Kalau ada yang bilang keilmuan mau digunakan ini itu tidak ada larangan, apalagi menjalankan sholat 5 waktu katanya itu nggak ngaruh, itu bohong. Keilmuan yang sejati, kita tidak boleh meninggalkan kewajiban yang namanya sholat 5 waktu. Ini yang sejati. Karena ilmu karomah Kanjeng Sunan Kalijogo digunakan untuk syiar, menyebarkan agama Islam, memberantas dajjal-dajjal yang ada di muka bumi. Karena untuk saat ini dajjal di muka bumi sudah mulai muncul, termasuk dukun-dukun berkedok ulama. Dukun-dukun yang memeras keuangan orang-orang yang lemah. Minta mahar sekian, ya, bentar-bentar duit, itulah adalah satu dajjal di muka bumi. Dan insya Allah, jika saya masih diberikan kesempatan, insya Allah misi saya akan saya ganti untuk memberantas dukun-dukun palsu di muka bumi ini, termasuk dukun santet, termasuk dukun-dukun yang berkedok ulama. Ya, kita berantas. Ya, kita tidak perlu takut karena kita di jalan yang benar. Insya Allah akan berkah di situ. Untuk orang-orang yang pada nyinyir, silahkan, monggo saya persilahkan nyinyir, ya, karena satu ucapan nyinyir panjenengan ke saya itu adalah sebuah power, energi buat saya. Itu salah satu kekuatan yang bisa menambah power keilmuan saya. Saya persilahkan monggo, ya.
Jadi keilmuan yang sejati itu tidak boleh meninggalkan sholat 5 waktu, bersedekah, hormatilah guru, ya, hormati guru-guru panjenengan. Adab itu paling utama. Hormati orang tua, jangan sekali-kali kita berani sama orang tua. Ya. Jauhi yang namanya maksiat, karena itu akan mengurangi power. Ya. Kalau ada yang bilang belajar ilmu digunakan untuk maksiat katanya tidak hilang, itu adalah bohong. Melainkan itu adalah sesat. Ya. Seperti itu aja pemirsa penjelasan saya di kesempatan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan dan wawasan untuk kita semua. Tetap semangat, jangan putus asa. Lawan kejahatan, lawan dajjal yang ada di muka bumi ini. Ya, mudah-mudahan selama kita di jalan yang benar, kita dapat perlindungan dan syafaat. Insya Allah. Itu saja mungkin pemirsa yang bisa sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kata-kata yang kurang enak didengar ataupun kurang berkenan, saya mohon dimaafkan. Akhir kata dari saya, mohon channel pamit mundur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.